ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam faqala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa itauz zakati wa shaumur ramadhana wal hajj al baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah Masjid Darur Rahman ini ternyata lebih semangat atas berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bertepatan dengan kemerdekaan. Jadi atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita merdeka. Merdeka itu tidak hanya konteks negara, tidak hanya negara, tapi Pak Mat Said itu juga merdeka dari Jombang sampai dengan sekarang, pernah menjajah juga. Jadi itu syukur yang harus syukur nikmat atas kokohnya iman. Jadi atas berkah Allah Subhanahu wa taala itu syukur dari iman dari total kelompok yang 3. Jadi kalau kita sudah ditetapkan Islam itu, kita ini memiliki sebuah keistimewaan yang khusus. Jadi kita bangga ketika kita sudah melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Itu miftahul jannah. Itu pasti masuk surga. Jadi jangan kayak Ustadz Bambang, susah banget ini. Ibadahnya susah banget itu. Ya kan? Clear kan ini? Ini hukum Islam terdoktrin ya dari wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Clear. Wahyu pertama Rasulullah Muhammad itu belum tahun kenabian. Ya. Tapi hanya suruh membaca, ma'ana biqari, enggak bisa baca. Memang karena memang sudah ditetapkan untuk ketentuan itu. Jadi jangan kita menjadikan sekarang itu dengan apalagi dengan yang disebut dengan postmodernisme. Nah ini kita diskusi saja. Postmodernisme itu seluruhnya itu kita sekarang sudah ilmunya sudah terbuka semuanya di zaman akhir. Tadi di surat Luqman ayat yang terakhir, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ilmu sudah dikumpulkan, baca Google. Kurang rujukannya karena saya yakin di antara yang ada di sini suruh baca kitab lagi yang 7 rujukan, apalagi yang 47 yang ngakunya ahli sunnah wal jamaah, yakin enggak? Karena dari Asy'ari Maturidi sebagai doktrin akidah ahli sunnah wal jamaah itu, yakin Mas Bambang pun enggak membaca. Jadi kita biasa saja subuh bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq atau abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini koreksi aja biar jamaahnya enak, enggak kelamaan. Ya. Jadi kalau awal itu sudah enak bacanya begitu kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Jangan malu. Ya. Ini karena saya orang tua di sini dengan Pak Mansur, jadi saya menyampaikan semacam ini sebagai saudara kelompok yang di sini. Moga-moga kalau saya mati juga disolati oleh jamaah masjid di sini. Ya di sini boleh, artinya jamaah di sini soal sholatnya dimanapun nggak apa-apa itu loh. Itu jangan Ustadz ada juga kalau dicari nomor teleponnya setiap bulan ganti kayak minum obat gitu loh.
Nah, itulah doktrin pertama ya, kita bicara tentang keimanan, sehingga kita perlu syukur dulu. Lah gimana dengan gegap gempitanya dunia yang tidak sholat, kafir, dan sebagainya. Pertanyaannya, kok mereka kaya raya, mobilnya bagus-bagus, hidup senang, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Memang Bapak Ibu tahu kalau itu senang? Saya karena masuk di dalam dunia itu, makanya saya berani bicara itu. Ya. Terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita, artinya tetangga bukan seiman ya, yang kami maksud bukan tetangga samping rumah kita. Yang kafir lah, udah terus terang aja lah. Yang kafir itu kan memang dikasih sebuah kenikmatan dunia oleh Allah, untuk silahkan ada dua opsi. Ketika begitu mendapatkan keberkahan dunia, mau maksiat, apa mau tobat, atau mau beriman, atau mau zalim, kan cuman itu. Ketika pilihannya bahwasanya itu egoisme ya, bahwasanya Tuhan itu ada dan tidak ada, itu kan mereka kan lebih kepada yang disebut dengan orientasi materi. Nah, apakah kita mau pilih yang mana tinggal? Dan kita kadang itu tadi, karena syukurnya itu berkurang, kadang-kadang lupa atas syukur itu. Apa yang kita nikmati sebagai umat Islam itu kan karena kita sudah diberikan oleh Allah ketika sudah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Roh kolbun islaminya itu masuk, kita itu sudah makan apa saja tercukupi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi. Itu semuanya kan tinggal wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jadi bukan kita merebut sebuah keinginan. Kadang-kadang kita kan terutama ibu-ibu kan keinginan. Apalagi bapak-bapak juga kurang keinginan, tetapi nafsu angkara murka itu biasanya atas dorongan. Ini kan biasanya itu urusan dunia itu. Jadi kita kalau kebutuhan, siapapun kalau sudah mengakui doktrin keislaman atas keimanannya itu tadi, Allah, Muhammad, Rasulullah diturunkan pedomannya melalui Al-Quran, hadis, dan ijma qiyas, clear. Jadi saya bukan tadi, kalau dulu Pak Matsai Wahadratus Syekh Al-Fatihah Haji Muhammad Rasidin, itu saya dulu dikatakan liberal. Karena kami memasukkan sebuah doktrin pola yang biar jangan bahwasanya ibadah keislaman khususnya di tataran ubudiyah itu bila jamaahnya itu majemuk, berbagai-bagai, itu carilah yang simpel. Itu akidah, itu clear. Ya. Jadi kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya memang enak banget, itu paling pukul yang paling terakhir. Itu bicara malah doktrin keislamannya itulah ya, kita clear dulu gitu. Makanya mau kayak apapun, kalau ada orang yang beragama di zaman sekarang dengan innallaha indahu ilmu sa'ah, yang tidak beragama Islam, itu adalah orang yang sangat bego di alam dunia ini. Ya. Karena clear, ketika agama-agama Ibrahimiyah, ya, Yudaisme, Nasrani disempurnakan oleh Islam, rujukan semuanya itu. Ya. Saya kebetulan ada sebuah kesempatan di posisi tahun 2005 saya ke yang disebut dengan Haifa. Haifa itu sebuah kota, kalau dari Tel Aviv itu perjalanan kira-kira 2 jam lah. Itu sebuah kota peradaban pertama di zaman kenabian. Di situ adalah sebuah lembaga pendidikan, lembaga riset ilmu yang menyangkut masalah agama-agama yang diturun dari keturunan Ibrahim. Ibrahim masuk, Sarah, Siti Hajar,
masuk kepada Yakub, Musa, terus sampai dengan Isa ibnu Maryam, masuk Ismail, clear sampai Rasulullah Muhammad, yang tidak putus sanadnya, yang tidak putus rincian keilmuannya, semua itu ada, semuanya itu ada di Islam. Lah kalau ada yang mentuhankan Isa menjadi Tuhan, lahir umur 1 tahun sampai dengan 13 tahun, clear, diajar, ada di Tel Aviv Timur, ya sekitar 1,5 jam kalau naik angkot itulah. Kemudian di 13 sampai dengan 28, nggak ada itu catatannya. Kemudian dijadikan Tuhan. Ini diskusi ini sudah dari 1.800 tahun yang lalu. Karena di dalam Zabur ya atau Sefer Bereshit, kemudian di Taurah ya, itu yang 9 kejadian ya, kitab-kitab Yesayas dan lain sebagainya yang sekarang diterjemahkan semuanya. Terjemahan kitab-kitab yang ada itu kan terjemahan 332 Masehi. Konstantinopel menjajah, kalahnya perang, menjajahnya Mesir awal. Nah makanya kita harus bangga terhadap keislaman kita, bahwasanya kita itu memiliki sanad keilmuan yang urut dan lengkap. Makanya kelihatannya biasa-biasa saja pun ketika kita didiskusikan dengan kelompok agama lain, insya Allah kita itu memiliki rujukan yang clear atas keimanan itu. Makanya harus bangga kita jadi Islam. Doktrinkan kepada anak cucu kita, mudah-mudahan tetap sampai akhir zaman sebagai iman Islam yang kokoh. Kemudian menjaga ketika terakhir, jadi untuk mewujudkan iman Islam yang kokoh dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Pertama tadi asyhadu alla ilaha illallah itu clear. Kemudian masuk di tataran fikihnya melalui ilmu-ilmu, karena fikih itu kan modern. Fikih itu tidak terdoktrin kecuali yang ubudiyah. Salat, puasa, zakat, haji, seumur Ramadan itu dari zaman Nabi Ibrahim ya sampai dengan Rasulullah sampai dengan sekarang itu pranata ibadahnya itu sama. Tetapi bentuknya khususnya yang terkait masalah muamalah, masalah kemaslahatan yang berhubungan dengan wilayah itu berbeda. Contohnya zakat. Ya kalau zakat di sini pakai kurma ya nggak pas lah, gitu, kira-kira gitu. Tapi kan padanannya sinominya harus sama. Itu tentang fikih. Nah fikih tetap kalau kita mendeklarkan itu tadi dengan ahli sunnah wal jamaah ya tetap mau ayat pertama mau ayat kedua ya pakai bismillah, nggak usah syir, nggak usah jahar itu Pak Bambang. Jelas. Jadi jangan rujukan itu di Makkah Madinah itu keduanya itu nggak pakai bismillah. Yang kedua kalau di sini awal pertama di Istiqlal nggak pakai bismillah yang keduanya. Saya bukan mempersoalkan itu, tapi mempersoalkan etika dari Imam Syafi'i. Ambil buku di tempat saya, karena saya yakin nggak bisa bahasa Arab gundul yang lengkap, bahasa Indonesia-nya di rumah saya ada panduannya. Jadi ayat pertama misalkan Waqiah tadi ya, bismillah, yang kedua innahu salasa itu ya pakai bismillah lagi, nggak usah alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu kalau jadi imam, clear aja kalau baca bismillah ya dua-duanya bismillah. Ya Ustaz tadi juga sama, doa itu jangan panjang-panjang gitu. Ini pada seneng doa panjang-panjang, salah lagi gitu loh, karena nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Ya, karena hanya hafal, baca teks, nggak ngerti maknanya gitu loh. Kalau saya bisa bahasa Arab gitu loh, mau dites juga saya bisa gitu loh. Jadi ketika doa itu terujukannya, ini fikih, kita bicara fikihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ada Gusti Allah gitu kan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci, saya bersyukur bahwasanya semua yang dimiliki ada di alam ini itu milik Engkau ya Allah. Kan jelas. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Engkau, saya yakini bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Clear. Nah baru ya Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat atau lil mu'minina wal mu'minat sama aja gitu. Clear. Umat Islam di seluruh dunia, ilal masyriq wal maghrib, sekowetan tekan kulon, clear itu didoakan gitu. Ya, ya baru berdoa Gusti Allah, tapi jangan panjang-panjang. Ibadahnya cuma 3 menit, 10 menit, doanya njaluk kabeh, suki kabeh. Dari mana ini ceritanya? Ya kan? Doa itu paling banyak aminnya itu 21 atau 33 itu. Apalagi muter-muter, ya. Jadi dari ujung sampai, jadi yang kayak yang disebut dengan family tree itu ya, pohon industri itu sama dengan pohon iman. Ketika menyebut Gusti Allah clear ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya fi sahabat masuk mukminin wal mukminat yang menjadi pengikutnya. Ya, selamatkan ya Gusti Allah, terus kita itu yang bisa tetap ditetapkan iman seperti yang telah Engkau berikan, kan itu. Baru doa, aku kepengen sugih, saya kepengen memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi, anak saya, cucu saya, dan lain sebagainya, didoakan. Jadi jangan melebar, ya Allah Engkau lah yang memiliki cahaya dan lain sebagainya. Capek Gusti Allah. Saya jangan begitu. Jadi itu kita membuat sebuah kepraktisan di dalam sebuah hidup. Jadi itu fikihnya lah ya. Salatnya sesuai tuntunannya dan lain sebagainya. Tapi jangan panjang-panjang gitu loh. Jangan yang dimengerti oleh diri kita kalau jadi imam, yang dimengerti oleh makmumnya. Kalau Fakih tadi saya yakin Pak Mat saya juga misalkan keliru harus benerin yo cuman subhanallah gitu loh kan. Karena saya belum berani ijtihad kalau ada imam salah sudah bismillah Fatihah enggak Fatihah langsung suratan di subhanallah masih lagi baca lagi. Kalau sampai keliru-keliru seperti itu kan belum enggak baca Fatihah, kan belum ada ya fikihnya yang gitu lah. Ini persoalan. Memangnya di sana di masjid di Mekah dan Madinah, kalau orang Arab itu ada kering, diri sholat, Allah Akbar, kering, handphonenya tuh, soli gitu loh. Itu jadi jangan berpedoman, oh di sana begitu. Memangnya di sana di Arab juga Islam semuanya baik kan juga enggak gitu. Ya itu fikihnya ya. Nah sekarang tinggal masalah thariqah. Thariqahnya adalah kita faham Allah diniyah wa kulintan solehah ya. Syekh Abdul Qadir Jailani wal imami Abil Hasan As-Sadili wa usulihi wa furu'ihi aina makanu al-Fatihah. Kenapa kita menganut itu? Karena rujukan atas fikih yang dilakukan, yang tidak mengharamkan dan lain sebagainya dari mazhab-mazhab yang ini adalah Imam Sadzili. Jadi kita gunakanlah itu. Jadi tetap astagfirullahaladzim. Jadi kalau nggak ada itu tuntunan yang clear aja. Ya muqallibal qulub dan lain sebagainya. Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni as'alukal fawza bil jannah wan najata minan nar, kan gitu kan ya. Tapi dibatin kan. Selesai tutup, alhamdulillahirabbil alamin, ya Gusti Allah saya masih bisa sholat ini. Batin untuk diri sendiri, karena sholat itu untuk sendiri kan. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sendiri. Baru astaghfirullahaladzim 3 kali. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul walhamdu yuhyikum. 3 kali. Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirna al salibin, Allahumma anta salam minkas salam wa ilaika yamudus salam, wa hayyina rabbana bis salam jalal jannata darussalam tabarak rabbana lil jalalul ikram. Al-Fatihah tutup itu saja. Allahumma la mania lima a'taita wa la mu'tiya lima ta'ala roda la qala la wal jati minal jatu ila subhanallah. Selesai. Ya Latif apa namanya? Mazikron taqarrubani ilallah la ilaha illallah 33 kali saja, jangan 100. Ya, ini zaman modern soalnya kalau panjang-panjang itu masuk thariqah. Jadi harus pakai badal lagi gitu. Karena saya juga nggak mampu untuk jadi badal thariqah Sadiliyah, Naqsabandiyah dan apapun saya nggak mampu. Tapi itu biar jamaah ketika di rumah pun cuman sebentar, itu hanya butuh 6 menit kalau yang seperti itu gitu. Ya, baru tutup doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sampai dengan muslimin wal mu'minat. Allahumma ya Allah, tetapkanlah saya tetap kaya raya dengan iman Islam dan memiliki ilmu pengetahuan, anak cucu kaya, saya juga tetap mendapatkan sebuah harkat ilmu yang bagus agar kami bisa menguasai dari sisi agama, dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu pengetahuan budaya, tapi tetap dalam akidah iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu clear kerangka doanya seperti itu. Insya Allah dengan 3 dasar itu ya, kita pasti memiliki doktrin keimanan yang kuat, tata fikih ibadah yang benar, kemudian melalui jalan atas tata peribadatan itu dengan thariqah yang ditetapkan oleh Imam Sadzali dan para pengikut-pengikut yang tersumpah, itu kita akan mendapatkan sebuah keselamatan. Bapak Ibu sekalian, tentu terutama ibu, hari ini hari Ahad, bukan Minggu ya, hari Ahad, akan masak jadi istri yang baik, suami yang dolim kadang-kadang dengan ibu. Makanya ibu-ibu biasanya ibu-ibu mati duluan ya karena suaminya dolim gitu. Moga-moga Bapak yang ada di Masjid Darul Rahman, ibu-ibu jamaahnya tetap dalam koridor iman Islam dan menjadi keluarga yang bahagia, suami yang baik, jangan kayak saya ya. Kemudian mendidik anak yang baik juga jangan kayak saya, karena anak zaman sekarang itu berbeda cara mendidiknya dengan doktrin ketika zaman generasi kita. Karena apa? Ada 3 setan iblis yang masuk di zaman akhir ini yang sulit untuk kita bendung. Pertama adalah yang disebut dengan HP, handphone, medsos. Itu adalah setan pertama. Dan itu dampaknya nanti baca Quran juga tidak akan bisa, karena sulit untuk menghafal, karena di umur 0 tahun sampai dengan umur 7 tahun itu sudah terdoktrin oleh hiburan-hiburan yang ada di handphone itu begitu banyaknya, tapi tidak ada satupun yang kami lihat dari 17 aplikasi yang masuk di Indonesia itu yang ada sentuhan Islami. Kalaupun ada, itu sudah bikinan orang-orang kita, tetapi tetap diselundupkan dari kelompok-kelompok Smith yang dibuat oleh Mattel maupun oleh Brussels untuk masuk ke dalam otak anak-anak kita. Itu yang pertama, itu merongrong keimanan. Yang keduanya adalah bahwa HP itu akan merusak dari sisi fisik mata. Jadi ketika sudah 0 tahun sampai dengan 7 tahun, ya siap-siap saja di umur 20 sampai dengan umur selanjutnya, itu nanti akan minusnya itu bisa minus 20 sampai 30. Plusnya juga bisa plus 20 sampai 30. Sehingga dalam konteks ekonomi, sekarang pabrik kacamata di Indonesia itu sedang mengembangkan, meningkatkan produksinya yang tadinya hanya 230 sekian juta, sekarang sudah diproduksi sampai 700
50 juta lebih kacamata. Itu karena kayak Reza itu sudah buta gitu kan, masih muda kayak gitu sudah buta, saya buta kan gitu dia kan. Gitu loh. Jadi itu penyebab dari tidak pernahnya baca Al-Quran, baca Qurannya pakai handphone. Kan ada radiasi. Ya, itu dua ya, dua. Yang ketiganya adalah di dalam akhir gegap gempita yang seperti ini, ketika pengamalan atau pengetahuan tentang ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu keagamaan yang terpenting, ilmu agama, baik ekonomi yang berdasarkan landasan agama itu berkurang, pada akhirnya kita ini merasa minder. Perasaan minder itu disebabkan oleh, pertama adalah tidak menguasai ilmu itu. Yang kedua adalah tidak menguasai bahasa itu. Makanya kalau yang sudah umur kayak kita, anak cucu kita, didiklah Al-Quran, ilmu agama, karena anak cucu kita untuk hidup di tahun 2050 sampai dengan tahun 2100. Didiklah ilmu agama, doktrin yang kuat, bahasa Cina, Ibrani, bahasa-bahasa Maghribi ya, Ibrani, dan bahasa Arab. Ketentuan jadi 3 bahasa ini, anak cucu kita harus menguasai itu. Harus, ini harus. Kalau bahasa Inggris semua instruksi ada di komputer dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada. Tapi 3 bahasa itu harus kita kuasai. Inilah, bila menguasai ini yang akan menguasai dunia nanti di 2050 sampai dengan 2100. Indikasi ini sudah sudah nampak dari sisi ekonomi. Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, ya, untuk wilayah Maros, Konawe, dan lain sebagainya, itu sudah Cina semuanya yang menginvestasikan seluruh potensi alam yang ada di Indonesia. Nah, bila sekarang itu 5 tahun ke depan, ini Indonesia tidak menyiapkan tenaga-tenaga yang untuk menggantikan pabrik-pabrik nikel yang dan ada tidak tertutup kemungkinan ada emas dan lain sebagainya, tidak disiapkan, itu nanti kita itu akan terdistorsi, jadi negara kita itu juga akan kurang kuat, dan wilayah sana itu kan penduduknya kan masih sedikit, dan itu di sana itu mayoritas atau bahkan saya katakan 100% itu Islam. Nah, akan tersisih baik sisi ekonomi, religi, agama, maupun kebudayaan atau kebiasaan setempat. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi kita sekarang itu sudah tidak, maaf, jangan mengandalkan, oh nanti pemerintah mau menjaga ini, nanti ada tokoh yang akan menjaga keseluruhan itu. Enggak. Keluarga kita yang kita jaga agar memiliki doktrin keimanan itu. Jadi pesan kami, moga-moga ini, pertemuan ini adalah pertemuan intern yang untuk kita yang kami anggap sebagai keluarga besar dari saya, para jamaah, ibu-ibu. Jadi tentu yang kami sampaikan ini berbagai-bagai informasi, berbagai doktrin dan lain sebagainya. Bila ada yang tidak berkenan, ada yang nggak pas apa yang saya sampaikan, itu anggap saja sebuah pengetahuan baru yang bebas nilai. Di dalam konklusi ta'alam fa innal ilma zaitu li ahlihi wa fadlun wa ilman li kulil mahamidi. Itu kan ilmu pengetahuan bebas nilai, silahkan ambil segalanya, ilmu maling, ilmu teknologi, ilmu nipu dan lain sebagainya, itu sekalian harus kuasai. Tapi ketika masuk di dalam poin keduanya, ihbironi bi annal ilma nurun wa nurullahi la yubdalil ilmiha. Ketika sudah ilmu yang tidak ada nurnya, ya ilmu pengetahuannya hanya tidak bisa menjadikan dosa dan pahala. Jadi punya ilmu macam-macam kan tergantung kita menggunakannya. Jadi
Silakan anak cucu kita itu tolong dididik doktrin iman Islam, karena ketika kita sudah memiliki doktrin itu, kita itu tidak akan ada sebuah ketakutan sedikit pun menghadapi kesulitan keduniawiaan, karena memiliki doktrin iman dan Islam dan doktrin keiman dan doktrin kehidupan yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tentu rugi, tapi ruginya umat Islam, ruginya orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih dahsyat dan pasti selamat dunia akhirat, karena modalnya syukur dan sabar. Moga-moga pertemuan ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala ridhoi, khususnya bagi Bapak Ibu yang bisa berkumpul menyempatkan waktu untuk taklim. Itu yakin tanda-tanda orang yang akan masuk surga adalah yang jamaah subuh, berangkat subuh, apalagi bila mau mengajak tetangga untuk berangkat, sungguh pun tetangga itu tidak mau, karena itu nanti di Surgatul Naim akan mendapatkan prioritas sejajar dengan para rasul, para nabi, dan para aulia. Bapak Ibu yang hadir ini, kami yakin akan memperoleh predikat itu. Moga-moga Allah dinnya wa kulitan sholih ala hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka malaqoribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami bisa sholat subuh, bisa tetap mengimani Islam adalah agama yang terbenar. Tetapkanlah iman ini sampai dengan akhir hayat kami. Allahumma ya Allah, tentu kami dhaif, banyak salah, banyak ingkar. Ampunilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Wakhluf alayya kulla rohibatin minka bil khair. Engkau telah memberikan kenikmatan semuanya. Kami hanya bersyukur kepadamu ya Allah. Tetapkanlah iman kami, sahabat kami yang sedang sakit, yang belum memperoleh keberkahan atas kerja, atas rezeki yang kurang. Hibahkanlah, tetapkanlah kami agar mendapatkan barokahmu, sehingga kami kaya dalam Islam, kaya dalam hati, kaya dalam seluruh kemampuan ilmu pengetahuan yang Engkau miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada proses pertanyaan. Gak ada lah, gak ada. Sekarang silakan disantap. Iya. Udah tak tutup.